kalau bicara properti itu sebetulnya kegiatan atau pengetahuan yang sangat multidisiplin. Semua ilmu dipakai di situ, dari memang technical maupun sampai ke psikologi, ekonomi dan sebagainya. Dan kebetulan saya sekitar 40 tahun lah ya berkecimpung di dunia properti, membangun kawasan kota baru, gedung tinggi, hotel, apartemen, mall dan semua tipe bangunan. Dan itu semua sangat spesifik di setiap pembangunan itu. Oke. Walaupun bangun 2 gedung sama, akan lain caranya, Beda ya. akan beda hasilnya. Nah, banyak sekali yang perlu diperhitungkan, karena kan properti itu membangun fasilitas untuk orang hidup, manusia hidup, berkarya, dan beraktivitas. Jadi semua aspek diperhitungkan. Nah, yang menarik adalah bahwa properti itu sangat terikat dengan lokal. Sangat terikat dengan lokal, apalagi kalau di Indonesia kan ada istiadat dan sebagainya, sangat spesifik di tiap daerah. Dan kita harus properti itu kan mulai dari masalah di pengadaan tanah, perizinan, pembangunan, penjualan, pemeliharaan, dan sebagainya, itu semua serentetan yang punya spesifik masalah. Yang menarik yang pernah saya alami, misalnya ada satu proyek pada saat saya perusahaan saya waktu itu, grup waktu itu mau membangun kawasan di daerah Lombok. Bos nunjuk satu project manager dari Polandia, asing. Saya waktu itu masih keroco, junior manager. Kirim ke sana, presentasi bla 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 bla. Gak lama si bos ditelepon oleh si gubernur bilang rejected. Jangan. Nggak setuju. Bos panggil saya, masih keroco nih. Dia bilang, lu gantiin dia. Wah, kaget juga kan. Saya pelajari kenapa dia gagal. Nah, saya terbang ke sana dengan approach gaya Melayu, gaya Indonesia. Kalau dia gaya bule, presentasi dan arogannya bilang pang. Nggak suka orang sana. Nah, saya pelajari itu dan saya lihat, oke, ini kuncinya. Saya mulai datangin dulu kepala Bapedanya, datangin dulu kepala wakil gubernurnya dan sebagainya. Akhirnya pada saat presentasi dibilangnya the best presentation ever. Padahal sama aja gitu yang dipresentasi. Artinya apa? Lokal itu sangat berpengaruh di pembangunan properti. Nah, ini seperti ini yang kadang-kadang nggak ada di sekolah itu. Sesuatu yang kita dapat dari pengalaman. Sama juga tentang misalnya mungkin di sekolah nggak tahu bahwasanya kalau namanya bangun kawasan, menyerahkan fasilitas umum, fasilitas sosial ke pemerintah, itu ribetnya bukan main. Nah, itu gimana caranya supaya bisa lancar dan bisa diterima dan akhirnya dipelihara oleh pemerintah. Sekarang kebanyakan kan diserahkan tapi nggak dirawat oleh pemerintah, balik lagi ke developer kan. Nah, itu juga perlu ada ininya. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan pada saat membangun mendevelop kawasan dan sebagainya. Menarik itu masing-masing punya ilmu tersendiri. Ilmu yang tidak ada di sekolah itu. Tidak ada di sekolah. Dan itu yang barangkali gitu ya. Barangkali itu yang perlu diperhatikan. Di-share ya. Misalnya aja, Bapak kan nggak mungkin dari Padang ada di sini ya. Itu dulu orang Padang itu nggak mau pakai genteng, betul kan Andriana? Rumahnya. Maunya pakai atap besi itu ya. Karena apa? Karena kalau atap tanah genteng itu dianggap kuburan itu. Tanah di atas kepala itu kuburan. Nah, ini nggak ada yang ngeh itu kadang-kadang. Sama kayak Feng Shui kalau Chinese. Itu ada di ilmu bangunan, ternyata ada ilmu Feng Shui gitu. Dan menarik sekali ya pelajari. Nggak ada lantai 4. Nggak ada lantai 3. Mesti belok gini nih. Jadi cukup banyak kalau di bidang properti, di samping misalnya tentang ilmu project manajemennya. Saya pernah memberi 36 sesi project management. Wow, siap tuh 36 minggu. Karena detail gitu. Dan itu praktikal, artinya bukan dari teori buku. Tapi yang saya alami sendiri. Nah, ini 36 minggu itu ya yang si junior manager jadi langsung pegang satu perusahaan, satu project besar. Karena lengkap di situ. Nah, ini barangkali bisa kita share.